Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis, podcast yang buat kita sadar. Nah, Pak, kita akan membahas tentang gini, kadang itu ini tentang netizen, Pak. Netizen itu paling pinter kalau untuk nyari kesalahan orang lain. Apalagi betul. kita kadang juga gini, Pak, kita punya temen atau mungkin kita sendiri sih. Jangan nyebut orang lain lah, kita malah menghakimi. Ya. Misal saya sendiri itu terkadang lebih cenderung seneng kalau mencari-cari kesalahan orang lain dibanding mencari kesalahan kita sendiri. Jadi kita kayak jadi menghakimi orang lain. Kadang kalau kita ada orang yang nggak puasa, oh kamu nggak beriman ya gitu. Kadang kan kayak gitu. Masa orang nggak puasa tiba-tiba langsung dijudge nggak beriman atau mungkin gimana. Nah itu. Kamu murtad ya? Ya kadang ada yang kayak gitu juga. Kamu kok nggak puasa? Jangan kamu Kristen gitu. Gitu. Nah itu gimana Pak? Sama orang yang suka menghakimi. Gitu. Ya boleh aja sih orang begitu. Oh boleh. Boleh. Iya. Cuma ambil konsekuensinya. Dari teman itu biasa. Iya. Terus kemudian kalau misalkan sering ketemu orang, kamu tahu yang kemarin maling, nah, gini lah fungsinya apa, pentingnya apa itu yang perlu digarisbawahi. Kalau memang itu penting dalam rangka untuk mencari fakta, mungkin kriminal itu penting. Tetapi kalau tidak ada hubungan apapun, apalagi nggak merugikan orang lain, itu ya nggak perlu disampaikan ataupun telisik itu kesalahanmu apa, masa lalumu gimana, itu tidak perlu. Terutama masalah agama, kan kita itu punya iman. Orang itu punya iman masing-masing dalam hati. Jadi kadang-kadang kita itu sholat bersama berjamaah. Belum tentu ya. Yang sholat itu seperti sholatnya kita. Terus kemudian kok beda sholatnya, kita memvonis. Sholatmu kok beda, kamu mazhabnya mana? Kamu aliran sesat ya gitu. Akhirnya kan gitu. Jadi hal-hal semacam itu kan, wah yo jadi wong kagetan. Makanya dulu mbah saya itu bilang, oh jadi wong ki kagetan, wedinan, isinan, ngamuan, nah itu nesunan. Jadi kalau kagetan tuh gini. Wah kaget, kaget. Manusia di dunia itu kan jumlahnya kan bermiliar-miliar. Kita bicara dunia dulu. Di Indonesia ada sekitar 290 juta. Kemudian di sini ada berbagai agama. Islam sendiri itu pecah belah. Maksudnya banyak organisasi lain. Banyak aliran-aliran gitu. Tetapi ada organisasi besar. Dan organisasi besar itu yang memayungi Islam di Indonesia. Terus kemudian ada beberapa yang beda dengan kita. Misalkan sholatnya pakai kunut, tidak. Ini kan sudah merupakan dialogis ya. Artinya sudah didialogkan, sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu diruncingkan lagi. Karena ini sudah demokratis. Ada dalilnya masing-masing. Sholat pakai kunut, imam siapa? Sholat yang berkunut siapa? Kan begitu. Imam Syafi'i berkunut, Imam Maliki tidak. Imam Abu Hanifah tidak. Tidak masalah. Yang penting sholat subuh gitu. Jadi kalau misalkan memperdebatkan itu, kowe rak kunut ya, dosa kowe. Misalkan ya. Kamu kunut bid'ah. Ternyata dia enggak sholat subuh ya gitu. Enggak, maksudnya mereka isin sholat subuh dosa kabeh. Oh iya, dosa kabeh. Sing ora dosa sing ora sholat subuh. Iya, malah kayak gitu. Nah, itu juga kadang kesel juga sih, Pak, sama orang yang dia tuh sukanya tuh nyari-nyari kesalahan kita. Apalagi kalau itu kemudian ditampilkan di depan umum, bahkan di depan tongkrongan kita lah. Kita misal kemarin habis melakukan kesalahan tuh, dia diungkit-ungkit terus, dicari-cari terus. Sama kayak netizen, kalau misal ada satu orang yang misal kena kasus, ya kan lagi viral. Kemudian tuh masalah-masalah yang lama itu kemudian dimunculkan lagi. Kayak ternyata dia tuh orangnya memang seperti ini loh. Ini lihat ambil dulu gitu. Jejak digital masa lalu ya. Di akun medsosnya. Mungkin dia punya medsos ini, medsos itu, kemudian di-share, namanya diklik muncul. Nah itulah kegelisahan kita, itulah kebahayaan kita. Jadi bahayanya itu di dalam media sosial saat ini tuh itu. Salah satu adalah memperbesar durasi dosa atau memperbanyak frekuensi untuk melakukan peluang-peluang dosa gitu. Karena gini, pertama itu dari prasangka, pasti ada beberapa prasangka yang kemudian diurut-urutkan, kemudian dicari kebenarannya. Makanya dia menjadi tim mencari fakta dalam tanda kutip, yaitu untuk kepuasan dirinya sendiri. Ada namanya itu apa ya? Kota Atik Gatuk juga. Ya, dia kan gini, saya pengen puas mendapatkan informasi yang detail ya untuk kepuasan pribadi, dan ketika nanti dipuji oleh orang-orang, hebat Anda telah bisa meneliti mengungkap kebenaran bisa ngelebihi tim pencari fakta dari kepolisian. Wah.
ternyata Anda hebat kan tujuannya cuma itu. Karena kan memang dia pengen dipuji, pengen dapat validasi. Nah, itu akhirnya mengorbankan esensi. Itu contoh. Akhirnya dia kan dalam Islam kan nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu. Nah, kata-kata wala tajassasu ini jangan sampai kita itu menjadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Oh gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada yang sampai ngomong gini, jangan kamu menghakimi dia. Emangnya kamu Tuhan gitu ya, sampai ada yang begitu. Kamu tuh bukan Tuhan, yang tahu dia dapat pahala atau tidak itu Tuhan, bukan kamu. Nah, berarti yang boleh menghakimi itu memang Tuhan, Pak? Iya. Kita itu selama kita nggak dilibatkan atau kita tidak diminta untuk menjadi seorang hakim di situ, kita nggak usah menawarkan atau bahkan kita tidak menawarkan ya, nggak perlu menawarkan tapi langsung to the point. Jadi hakim langsung ya. Kamu dosa, kamu ini. Wah, kamu sesat gitu. Dihindari teman, nggak ada teman lagi. Orang sungkan ketemu dia. Bahkan nanti akhirnya dia dikatakan orang kok modelnya kok ini sih bener dia dok. Iya, seakan-akan yang benar itu memang dia aja gitu. Memang susah mencari kesalahan diri sendiri. Kalau mencari kesalahan orang lain itu lebih mudah. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Waduh, loh semut cilik ketok banget tapi gajah gede banget ra ketok. Itulah saya. Jadi saya sering kali juga begitu, suka melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita mana? Kan kita tahu. Nah, oleh karena itu jadi orang itu ya sebaiknya itu ya ojo julid lah. Kalau menurut saya julid itu. Iya, kita puasa loh, jangan rusak puasa kita. Puasa. Wah, habis puasa melaksanakan sholat duhur. Jalan-jalan keluar masjid. Ada orang makan di situ. Kamu nggak puasa itu? Dosa kamu. Langsung gitu. Kamu murtad gitu. Ya kamu. Kan rusak puasa kita. Iya benar. Karena kita nanti jadinya mengumpat. Ya mengumpat mengata-ngatain orang. Padahal kan itu etika. Artinya belum tentu dia muslim. Coba yang kita omongin. Walaupun dia mungkin pakai kopiah hitam. Apa songgok hitam. Jebule ortodok. Dia kan jadi salah semua. Yang jual dimarahi juga. Anda tuh gimana puasa kok jualan? Lah aku kalau misal memang mata pencarian cuma jualan ya kan gimana ya? Kita kasih solusi. Pak, jualannya nanti sore di depan rumah saya atau di alun-alun dekat rumah saya. Nanti tak kasih tempat, ora usah bayar, misalkan gitu ya. Itu solusi, ada solusinya. Jadi itu kita ngarahkan nggak apa-apa kalau misalkan dia punya power ya. Ayo kita ke alun-alun dekat rumah saya di Taman Toga dekat rumah saya itu ramai sekali Pak. Nanti di sana tuh banyak orang yang jualan dan itu biasanya berbayar. Khusus jenengan gratis. Oke. Kan gitu. Iya benar. Jadi win-win solusi. Nanti akhirnya dia datang. Sekarang tutup dulu ya. Nanti datang ini WA saya. Itu bagus daripada Anda tuh gimana puasa-puasa kok malah jualan ngajari anak nggak puasa. Kadang dia nge-sweeping mencari itu kalau sweeping terus mencari-cari kesalahan itu juga enggak kayak kalau kayak gini, gitu Pak. Biasanya kalau sweeping itu biasanya sudah diawali dengan sosialisasi. Misalkan di bulan Ramadan tidak boleh ada pesta malam. Itu kan sudah ada perdanya. Nah, perda-perda itu sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, tetapi banyak mungkin ada beberapa yang belum mengindahkan itu. Masih tetap jalan. Lah ini bisnis kok betul-betul malah randu duit. Lah karyawannya dikasih THR dari mana? Akhirnya dia tetap mengadakan itu. Lah akhirnya pesta-pesta seperti itu tidak diperbolehkan. Terus ada perjanjian itu kalau sampai tanggal ini belum ditutup maka kita tutup paksa. Itu kan kadang juga agak dilematis juga sih Pak. Kalau memang itu mata pencariannya. Mohon maaf ini ya memang itu sesuatu yang salah lah. Misal karaoke liar atau mungkin ada minuman keras dan lain sebagainya. Tapi memang dia tuh hidup dari situ. Apalagi ketika kemudian 1 bulan paling tidak dikasih privasi. Maksudnya tidak dibuka secara umum. Artinya pada waktu melaksanakan sholat tarawih misalnya itu suaranya jangan kenceng ngungkuli muadzin Bilal, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu jelas itu menodai. Makanya malah privasi Rasulullah malah gitu Pak. Dan Allahumma shalli ala Muhammad ini Rasulullah ya. Lah itu kita tutup aja. Silahkan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan kita ya biar tetap jalan. Ya kita memang sebagai bangsa yang harus toleransi memang. Karena kan pernah juga ada yang viral itu Pak yang tentang karaoke sama versus masjid itu kan yang sempat juga itu ada yang viral itu kan tentang itu. Nah, terkadang kita memang kemudian ya kalau kita tiba-tiba itu menjadi hakim mendadak. Akhirnya kita yang sebenarnya itu padahal kita juga pernah karaoke di situ ya. Tapi malah kemudian jadi ikut-ikutan yang yang dia itu membela yang masjid gitu kan akhirnya. Nah,
kalau itu FOMO itu. Nah, dan itu kan juga terkadang kan gimana kita bisa menyadarkan orang kalau kita kemudian caranya itu keras. Ya. Apalagi tadi kalau kita bersosialisasi nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi nggak ada solusi dari pemerintah. Kan harusnya pemerintah di situ kemudian yang entah pemerintah atau mungkin bareng juga dengan tokoh agama atau mungkin Kementerian Agama itu juga yang kemudian cari solusi nih. Ini biar mereka itu tetap hidup dalam 1 bulan ini misal kayak gitu. Itu gimana? Kan biar, bisa biar tuh. bulan depan tetap masih hidup gitu Iya, misalnya Jangan gitu. bulan ini ditutup nanti terus nggak hidup gitu. Ya siapa tahu ada yang kayak gitu. Kan kita nggak tahu juga kan kondisi Islam mereka. itu kan itu kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau lagunya Nurul Huda lil Mu'minin rahmatan lil alamin gitu. Jadi rahmatan lil alamin itu tujuannya adalah supaya di dalam lingkungan itu semuanya berjalan seirama. Makanya moderasi. Moderasi itu tengah-tengah. Oke. Jadi artinya di antara agama antar agama itu saling menghormati, antar budaya pun saling menghormati. Apalagi di sini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita paksakan kemudian kayak kudune tutup kabeh. Kita emang siapa? Mungkin kita bukan tangan besi atau orang yang punya kebijakan. Otoriter. Tapi paling tidak kita itu bisa memberikan sosialisasi. Ngandani sing itu toh. Ya maksudnya kalau ketemu, Pak, gimana kalau misalnya tutup dulu, Pak? Nanti besok gini, tak rembukan karo Pak RT ini atau tak rembukan karo ketua takmir gini. Ojo dudulan ning masjid, Pak, apa meneh pas duhur, poso gitu. Iya, Kan ada kan bakul cilok dan maaf ya kayak jajan-jajan itu kan dia kan memang mata pencariannya cuman itu. Iya. Kalau seharian dia tuh kalau ditanya, kalau saya pernah tanya, sehari berapa? 60.000 Pak bersih. Sehari itu mulai dari pagi sampai sore. Itu kalau pas nggak puasa Kalau padahal. nggak puasa. Lah kalau pas puasa gimana? Lah kalau pas puasa ya berarti ya mungkin ada kebijakan masjid kan ngasih undang-undang di situ. Mohon maaf Bapak Ibu yang jualan di sini tidak diperbolehkan di waktu siang, tapi disarankan waktu bakdo maghrib ngantos apa sebelum maghrib sampai bakdo taraweh. Kan bagus nanti habis taraweh pada cilokan. Ada yang habis tadarusan gitu, ayo borong kayak. Nah, kan bisa jadi. Jadi artinya itu saling sinergis lah gitu. Jadi tidak saling. Jangan kita kemudian tuh jadi sinis juga kan, Pak. Jadi kan kadang-kadang kan kita mikir menurut sudut pandang kita sendiri bahwa itu salah. Tapi kita nggak mikir sudut pandang dia itu seperti apa. Jangan-jangan memang dia itu kayak tadi itu memang memperjuangkan untuk keluarganya, untuk mata pencarian keluarganya. Tadi yang tukang cilok tadi. Ya seperti Khalifah Umar bin Khattab itu kan beliau itu tidak langsung menghakimi. Artinya orang mencuri pun tak langsung dipotong tangan. Waktu itu kan memang dipotong tangan kan hukum Islam. Iya benar. Tapi ketika Umar bin Khattab melihat alasan reasonnya masuk akal, kemudian rasionalitasnya, apalagi mengkaitkan dengan dirinya sebagai khalifah, tanggung jawab kepada rakyatnya. Loh, berarti kamu mencuri untuk siapa? Hanya untuk makan. Kemarin udah nggak makan beberapa hari, kaget. Ini apa kamu saya potong tangan? Udah jatuh tertimpa tangga. Akhirnya Umar bin Khattab, udah, kamu nggak usah dipotong tangan. Udah, dimaafkan. Ini saya ganti langsung. Bahkan keluarganya dikasih santunan. Udah besok jangan nyuri lagi. Ini terakhir. Kalau besok kan kamu butuhnya hanya makan. Ini sudah ada makan. Kalau besok kamu nyuri lagi, berarti pencurian kamu bukan karena makan, tapi karena lainnya. Potong tangan. Tapi paling tidak itu ada penerapan yang dialogis. Iya. Ya, yang kemudian sama-sama menjadi orang yang beruntung gitu. Jadi dan itu beliau juga bijaksana juga, Pak. Karena kan tadi sendiri kita kan kemudian perlu tahu kenapa kok sampai mencuri. Oh, ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan ternyata kan misal itu kan kemiskinan dan juga kriminalitas. Itu kan kemudian ternyata sistemku ini, sistem pemerintahan lah gampangnya. Yang ada yang kurang baik kemudian diperbaiki dengan itu. Karena dengan itu kemudian dia kan tahu ternyata sistem pemerintahannya yang harus diperbaiki, bukan dia yang harus dipotong tangan. Artinya lebih bijak kepada kita semua itu jangan terlalu cepat memberikan keputusan, karena gini, hakim saja itu kalau sidang tidak langsung memutusin. Hakim itu kalau mutusin itu kan mikir dulu sambil nunggu duit masuk. Wah ini dah. Maksudnya kan dia biasanya kan ada saksi, itu saksi, terus kemudian ini, terus ada pengacara bilang minta ini, minta penangguhan dan sebagainya. Baru kemudian putusan. Kan gitu. Jadi ada proses-proses yang dilalui. Lah kita ngasih putusan langsungan kok. Asal lihat dari mata kita tanpa melihat saksi, tanpa mendengarkan saksi, tanpa melihat
kronologi alasannya kenapa, reasonnya apa, langsung babat kan gitu. Iya. Makanya tidak boleh menghakimi. Kita jangan ambil menjadi hakim sendiri. Ketika nanti ada pencurian, kemudian kita kepurui mencuri ayam, kita Iya. pukul. Ternyata bukan mencuri ayam. Ayamnya dia yang dicuri sama yang punya rumah itu. Repot kan? Loh, Pak, saya itu dipukulin. Itu kan ayam saya. Saya tuh ngambil diam-diam karena ayam saya diambil sama bapak ini. Bapaknya melu mukul sisa. Terus gantian mukulin ke dia. Kan kalau repot. Artinya memang dalam lingkungan sosial itu kita tuh harus punya solusi. Jadi kasih argumentasi yang solutif, yang tidak menimbulkan resah atau yang menimbulkan chaos itu apa? Kekacauan ya. Berarti jadi kacau balau dan sebagainya. Jadi Pak RT harus bijaksana. Apalagi bulan Ramadan itu kan, wah ini kan Pak, warganya nggak semuanya Muslim. Ya toleransi itu kan gini, tidak hanya melulu terhadap agama ya, misalnya antar agama Islam dengan agama lain itu saling menghormati. Yang penting ibadahmu tidak terganggu atau ibadahmu jangan diganggu. Termasuk sesama Muslim itu pun juga harus toleransi. Dengan kebutuhan dia, dengan kegiatan dia. Oh, ada warung buka karena mata pencariannya itu ditutup korden kan? Itu sudah memenuhi aturan. Aturannya kan begitu. Dan ketika di situ di dalam kok pakai itu yang makan pakai hijab. Berarti hijabnya tuh hanya hijab-hijaban. Loh dia maksudnya itu lagi udur kan gitu. Kan nggak mungkin masuk tiba-tiba harus puasa semua yang pakai hijab, belum tentu. Harus menghormati kalau bapak-bapak itu kok Muslim kok kan dia kan nggak cewek, tapi kenapa makan? Oh mungkin dia lagi sakit. Iya benar. Atau mungkin harus lagi tahu seorang juga musafir, dia bepergian jauh dari kota ke kota, kan boleh faidatun min ayyamin ukhar contoh. Artinya dalam Islam aja udah ada solusi-solusi. Nah kita itu kita nggak apa-apa udah ngasih menjustifikasi, menghakimi dia. Dari situ makanya Allah mengatakan wala tajassasu. Artinya apa? Jangan mencari-cari kesalahan karena apa? Belum tentu kesalahan yang kamu cari itu benar. Iya benar. Kita harus perlu ada klarifikasi dan sebagainya. Ada klarifikasi. Dan itu prosesnya juga panjang untuk menyimpulkan sesuatu. Tapi kalau misalnya kepanjangan, Pak, lah kalau kepanjangan emangnya aku hakim. Ya makanya jangan jadi hakim. Ya, makanya jangan jadi hakim. Dan hakim yang paling adil kan juga Allah itu sendiri. Allah SWT. Ya, artinya kalau misalkan kegiatan lagi baca Quran, ada pesan, kita marah-marah. Wih, kamu tahu nggak ini lagi baca Quran? Itu kan privasi Anda dengan Allah. Kalau ada perconcar kan kebahagiaan mereka sendiri. Kita marah. Ini tidak tidak sesuai dengan aturan lingkungan kita karena ini meresahkan. Ini menjadikan chaos ya atau mungkin menjadikan bahasa Inggrisnya chaos ya. Atau kemudian menjadikan rusuh di lingkungan kita karena ini tidak beradab. Karena mengganggu masjid. Bahkan masjid pun diatur volumenya. Jadi jangan sampai jam 11 malam. Kalau tadarusan ya paling tidak jam 10. Setelahnya itu, selebihnya itu ya mik dalam. Kan begitu loh. Ngapain sih Pak? Kan Ramadan boleh dong. Mik sampai luar. Begini, tetap kita toleransi. Kita menghargai kepentingan orang lain. Walaupun lingkungan kita Muslim semua, belum tentu mereka itu nyaman dengan suara keras itu. Kalau Anda membaca Quran dengan suara yang bagus banget, kemudian dengan suara yang slow, kemudian yang smooth, nyenengke. Lah suara Anda jelek tur yo kayak black. Ya, misalnya kenceng suaranya, yang penting pakai mic, jadi salah kabeh sisan. Itu kan bikin tidak nyaman gitu. Makanya tetap ada aturannya. Lah itu toleransi enggak? Ya toleransi. Berarti Anda menistakan agama, Pak, karena di dalam Ramadan itu kan syahrul Quran, baca Quran itu. Berarti yang punya rumah itu nggak Muslim itu. Lu nggak bisa begitu. Karena Rasulullah pun tidak pernah menyarankan untuk pakai speaker karena memang belum ada. Coba kalau ada pasti diatur kok. Karena waktu Rasulullah hijrah ke Madinah waktu itu beliau setelah langsung mengatur sebuah peraturan negara. Jadi ada saling menghormati, ada Majusi, ada Yahudi, Madinah, kemudian dijadikan satu. Ada piagam Madinah. Nah itu toleransi. Artinya supaya tidak ada gampang menghakimi atau gampang mengatakan ini salah. Karena biar semuanya juga toleransi. Betul, gitu. toleransi. Berarti teman-teman jangan gampang menghakimi orang lain ya. Walaupun mungkin dia itu kelihatan salah, tapi belum tentu kesalahannya itu murni karena kesalahan dia. Jangan kemana-mana teman-teman. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya di Pukis Podcast yang buat kita sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.